Langit Jakarta tampak kelabu ketika berita tentang rancangan undang-undang perampasan aset koruptor diumumkan ke publik. Media menyorotnya sebagai langkah berani Presiden Prabowo untuk memutus rantai panjang korupsi yang selama ini menggerogoti negeri. Rakyat menyambut dengan gegap gempita, tagar dukungan membanjiri jagat maya, dan para pengamat menilai inilah momentum paling menentukan bagi masa depan Indonesia. Namun di balik riuh tepuk tangan rakyat, bayangan besar mulai menyelimuti gedung parlemen. Di Senayan, ruang rapat pimpinan DPR dipenuhi wajah-wajah serius. Puan Maharani duduk di kursi utama, wajahnya menyimpan kebisuan yang lebih dalam dari kata-kata. Agenda sidang yang seharusnya membahas RUU tersebut kembali ditunda tanpa alasan jelas. Beberapa anggota fraksi tampak gelisah, sebagian lain menunduk, seolah memahami bahwa keputusan besar sedang digantungkan pada benang tipis yang bisa putus kapan saja. Rumor mulai menyebar di kalangan jurnalis bahwa ada tekanan kuat dari kelompok kepentingan yang khawatir harta mereka terseret jika RUU itu disahkan. Lobi-lobi gelap berlangsung hingga larut malam, pertemuan rahasia di hotel mewah, hingga percakapan singkat di balik telepon yang tak pernah tercatat dalam notulensi. Setiap langkah DPR seolah bukan lagi milik rakyat, melainkan dipandu oleh tangan-tangan tak terlihat. Di istana, suasana berbeda. Prabowo menerima laporan dari menterinya dengan raut wajah muram. Mereka menunda lagi. Suaranya berat, nyaris seperti geraman. Para staf hanya bisa mengangguk pelan. Sang presiden tahu, penundaan hanyalah strategi, dan strategi itu mengarah pada penggagalan. Amarahnya mendidih, tapi ia menahan diri. Pertempuran ini tidak bisa dimenangkan dengan kemarahan semata, melainkan dengan langkah yang tepat. Sementara itu, di jalanan, gema suara rakyat mulai terdengar. Spanduk bertuliskan, "Tangkap koruptor, sahkan RUU sekarang." Mulai bermunculan di kampus-kampus dan alun-alun kota. Mahasiswa kembali menghidupkan semangat lama, orasi-orasi menggema seakan menyulut bara api perlawanan. Bagi mereka, inilah momen membuktikan bahwa suara rakyat masih bisa menembus dinding kokoh Senayan. Di ruang redaksi, wartawan senior menatap layar yang penuh dengan berita penundaan. Ia menulis editorial dengan judul mencolok, "Siapa yang takut pada keadilan?" Tulisan itu menjadi viral, memantik perdebatan hangat. Publik semakin geram, seolah merasakan ada yang tengah mengkhianati amanat reformasi. Puan Maharani sadar tekanan publik semakin besar, namun di balik sorotan kamera ia tetap menunjukkan wajah tenang. Baginya, politik adalah seni menunda, memberi ruang agar lawan kehilangan momentum. Meski begitu, dalam hati ia tahu, badai bisa datang kapan saja, dan badai kali ini mungkin lebih besar dari yang pernah ia hadapi. Di luar dugaan, suara-suara dari internal partai koalisi sendiri mulai terdengar retak. Ada yang terang-terangan menyatakan dukungan kepada presiden, ada pula yang memilih bungkam karena takut kehilangan posisi. Ketidakharmonisan itu membuat situasi semakin tidak menentu, seolah sebuah bom waktu yang siap meledak kapan saja. Prabowo menatap foto pahlawan yang terpajang di dinding istana. Ia bergumam lirih, apakah perjuangan mereka akan sia-sia hanya karena segelintir orang yang rakus? Di dalam hatinya, tekad semakin mengeras. Ia tahu, pertarungan ini bukan sekadar soal RUU, melainkan pertarungan antara masa depan bangsa dengan kepentingan pribadi. Hari itu berakhir dengan langit semakin kelabu, seakan menjadi pertanda bahwa pertarungan baru saja dimulai. RUU perampasan aset koruptor bukan lagi sekadar naskah hukum, melainkan simbol besar, apakah Indonesia akan berani berdiri di sisi rakyat, atau sekali lagi tunduk pada kuasa para koruptor. Di ruang rapat terbatas istana, udara terasa begitu berat. Prabowo duduk di kursi utama, wajahnya pucat namun sorot matanya menyala. Para menteri, kepala lembaga, dan staf khusus menunduk, tak berani mengeluarkan suara. Seorang ajudan baru saja menyampaikan kabar bahwa DPR kembali menunda pembahasan RUU perampasan aset koruptor. Ketegangan akhirnya pecah. Prabowo menggebrak meja dengan keras hingga beberapa gelas bergetar. Berapa kali lagi mereka akan mempermainkan rakyat? Teriaknya dengan suara yang bergema memenuhi ruangan. Semua yang hadir terdiam, hanya bunyi detak jam yang terdengar seakan ikut menghitung setiap detik kemarahan itu. Ia berdiri, berjalan mondar-mandir, lalu berhenti sambil menatap jendela yang mengarah ke Monas. "Saya sudah sabar, tapi kalau DPR terus melawan, itu artinya mereka memilih menjadi musuh rakyat.
Tangannya mengepal, urat di lehernya menegang. Amarah itu bukan sekadar karena penundaan, melainkan karena ia tahu ada kekuatan besar yang bermain di balik semua ini. Gibran yang duduk di sampingnya mencoba meredakan ketegangan. "Pak, mungkin ada cara lain. Kita bisa dorong opini publik lebih kuat, biar tekanan makin besar," ucapnya hati-hati. Namun Prabowo menoleh dengan tatapan tajam. "Kamu masih muda, Gibran. Tapi ingat, kadang opini saja tidak cukup melawan orang-orang yang sudah terbiasa memperjualbelikan hukum. Menteri Hukum memberanikan diri berbicara, Presiden, bila kita memaksa DPR, mereka bisa melawan dengan isu politik. Mereka bisa menuduh pemerintah otoriter." Kata-kata itu membuat Prabowo kembali menghentakkan tangannya di meja. "Biar mereka bilang apa, saya tidak peduli cap apa yang mereka tempelkan pada saya, selama rakyat tahu saya berjuang untuk mereka." Suasana makin tegang, hingga salah satu penasihat senior angkat bicara dengan suara lirih. "Pak Presiden, apa Bapak siap berhadap-hadapan langsung dengan Ketua DPR?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Prabowo terdiam sesaat, lalu menatap lurus, penuh tekad. "Kalau memang harus, saya siap. Bahkan kalau seluruh isi parlemen berbaris melawan saya tidak akan mundur." Di luar ruang rapat, kabar kemarahan Presiden segera menyebar. Bisik-bisik tentang murka Prabowo beredar di media sosial, meski belum ada keterangan resmi. Para jurnalis berlomba menulis judul dramatis, "Presiden Murka, RUU Koruptor Terancam Gagal." Berita itu menyalakan api baru di kalangan rakyat yang sudah marah. Di tengah kegaduhan itu, Puan Maharani dikabarkan memimpin pertemuan internal DPR. Ia menolak memberi komentar pada media, hanya meninggalkan senyum kaku. Namun di dalam ruang tertutup, ia disebut menginstruksikan agar fraksi tetap solid menunda pembahasan. "Kalau kita biarkan lolos, banyak kepentingan yang terancam. Jangan goyah," ucapnya dingin. Prabowo mendengar kabar itu dari laporan intelijen. Wajahnya memerah, namun kali ini ia tidak hanya ingin melampiaskan kemarahan. Ia mulai menyusun langkah. "Kalau mereka ingin bermain politik, saya akan buktikan siapa yang benar-benar berpihak pada rakyat." Ucapan itu membuat suasana rapat beralih dari ketakutan menjadi rasa siap tempur. Gibran mendekat, berbicara lebih tegas dari biasanya. "Pak, kalau perlu, saya yang turun langsung ke jalan. Saya akan bersama mahasiswa, biar mereka tahu pemerintah tidak sendirian." Kata-kata itu mengejutkan sebagian menteri, namun Prabowo menatap putranya dengan sorot bangga. "Itu berani, Nak. Tapi ingat, jalan ini penuh bahaya. Kalau kamu siap, lakukan." Rapat itu berakhir dengan keputusan tak tertulis, pemerintah tidak akan lagi menunggu. Prabowo memilih menghadapinya secara terbuka. Bagi dirinya, pertarungan ini bukan lagi soal undang-undang semata, tapi soal harga diri bangsa. Saat ia berjalan keluar ruangan, langkahnya berat namun penuh wibawa. Ia tahu badai lebih besar akan datang. Di halaman istana, para wartawan menunggu. Prabowo berhenti sejenak, menatap kamera, lalu berkata dengan suara lantang, "Saya tidak akan membiarkan koruptor menang. Siapapun yang mencoba menghalangi RUU ini berarti melawan rakyat. Dan saya tegaskan, saya tidak akan gentar." Kalimat itu menjadi pembuka babak baru, babak di mana politik Indonesia akan terbakar lebih panas dari sebelumnya. Di sebuah rumah besar bercat putih di bilangan Toko Umar, malam itu lampu-lampu temaram menyala. Mobil-mobil mewah terparkir rapat di halaman. Megawati Soekarnoputri duduk di kursi utama ruang pertemuan, ditemani Puan Maharani di sisi kanannya. Wajahnya tenang, namun tatapannya menyimpan banyak pesan. Malam itu, para petinggi partai berkumpul bukan untuk berbasa-basi, melainkan untuk menentukan sikap. Puan membuka pembicaraan dengan nada datar, "RUU perampasan aset ini makin mendapat tekanan publik. Tapi kalau kita ikut arus, konsekuensinya bisa menghantam banyak orang di lingkaran kita." Kata-katanya membuat ruangan seketika senyap. Semua tahu apa yang ia maksud, bukan hanya lawan politik, tetapi juga sekutu lama yang menyimpan rahasia kelam. Ganjar Pranowo datang agak terlambat. Ia masuk dengan senyum yang sulit ditebak, seakan tidak terpengaruh oleh tegangnya suasana. Duduk di seberang Megawati, ia langsung berkata, "Kalau kita menolak terang-terangan, rakyat akan makin marah. Tapi kalau kita biarkan lolos, Prabowo akan jadi pahlawan. Kita harus cari cara agar kedua hal itu tidak terjadi."
Megawati menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara dalam, politik bukan soal benar atau salah, Ganjar. Politik adalah tentang bertahan. Kalau Prabowo dibiarkan melaju, dia akan membentuk sejarahnya sendiri, dan kita akan tertinggal. Jangan biarkan itu terjadi. Semua mata terarah kepadanya, menyadari arah strategi yang hendak ia jalankan. Di luar gedung, wartawan hanya bisa menunggu tanpa kepastian. Mereka tahu pertemuan itu penuh rahasia, namun tak satu pun pintu terbuka. Bisik-bisik tentang adanya lobi dengan pengusaha besar mulai beredar. Oligarki lama yang merasa terancam oleh RUU disebut ikut menekan, menyodorkan janji dan ancaman dalam waktu yang bersamaan. Ganjar memainkan jarinya di atas meja, seolah sedang menghitung peluang. Kalau begitu, kita bisa mainkan opini. Buat RUU ini seolah-olah alat politik untuk membungkam lawan. Biar rakyat ragu, biar mereka merasa ini bukan perjuangan murni, tapi kepentingan pribadi presiden. Kalimat itu membuat sebagian petinggi partai mengangguk pelan, menyadari betapa liciknya strategi tersebut. Puan menambahkan dengan nada lebih tajam, dan kita harus pastikan, fraksi-fraksi di DPR tetap solid. Jangan ada yang berkhianat karena takut tekanan publik. Kalau ada yang goyah, habis kita semua. Ia memandang satu persatu wajah di ruangan itu, memberi pesan bahwa kesetiaan akan diuji. Megawati terdiam lama, lalu menatap Puan dengan tatapan seorang ibu kepada anaknya. Ingat, ini bukan hanya soal undang-undang. Ini soal warisan politik. Jangan biarkan Prabowo menulis sejarah sendirian. Kalimat itu seakan menjadi mantra, mengunci arah sikap yang harus dijalankan partai. Namun, di balik kesepakatan itu, ada keretakan yang tak terlihat. Ganjar, meski sepakat menunda, menyimpan rencana lain. Ia tahu, jika rakyat benar-benar bangkit, ia bisa memanfaatkan momentum itu untuk menggeser posisi Puan dan memperkuat citranya. Diam-diam, ia sudah berkomunikasi dengan beberapa tokoh muda yang vokal mendukung RUU. Malam itu, Megawati menutup rapat dengan satu pesan singkat, jangan gentar. Kalau rakyat marah, biarkan saja. Pada akhirnya mereka akan lelah. Kalimat itu menimbulkan bisik-bisik, tapi tak seorang pun berani membantah. Semua mengangguk, meski dalam hati sebagian menyimpan rasa was-was. Di luar, ribuan massa masih turun ke jalan, menyalakan obor dan berteriak mendukung RUU. Kontras sekali dengan apa yang terjadi di ruang rapat Teguh Umar. Di satu sisi rakyat berjuang demi keadilan, di sisi lain elit berusaha mempertahankan kepentingan. Pertarungan itu semakin nyata, meski garisnya belum sepenuhnya terlihat. Dan di antara semua itu, Ganjar tersenyum samar saat meninggalkan kediaman Megawati. Ia tahu badai akan segera pecah, dan ketika itu terjadi, ia harus berada di posisi yang paling menguntungkan. Bagi Ganjar, politik adalah seni menunggu saat yang tepat untuk menusuk dari belakang. Pagi itu, Jakarta bergemuruh. Ribuan mahasiswa dari berbagai universitas mulai memenuhi jalanan menuju gedung DPR. Spanduk raksasa terbentang, bertuliskan, sahkan RUU perampasan aset koruptor, sekarang. Dari pengeras suara, orasi lantang menggema, menggugah semangat massa yang terus berdatangan. Jalanan macet total, namun suasana dipenuhi gairah perjuangan. Media sosial meledak dengan tagar-tagar lawan koruptor. Video demonstrasi dari Jakarta, Bandung, Yogyakarta, hingga Makassar viral dalam hitungan jam. Di mana-mana, rakyat menyuarakan hal yang sama, jangan beri ruang pada maling uang negara. Tekanan publik membesar bak gelombang yang tak terbendung. Di kampus-kampus, dosen dan mahasiswa bergandengan tangan, mengingatkan kembali sejarah reformasi 1998. Ini bukan sekadar undang-undang, ini soal masa depan bangsa. Teriak seorang mahasiswa di depan ribuan peserta aksi. Sorak-sorai pun meledak, seakan menghidupkan kembali semangat lama yang pernah meruntuhkan rezim. Di tengah lautan masa itu, muncul sosok yang mengejutkan. Gibran Rakabuming Raka, sang wakil presiden muda, datang tanpa protokol panjang. Ia mengenakan kemeja putih sederhana, berjalan di antara mahasiswa yang langsung menyambutnya dengan tepukan riuh. Kamera ponsel mengarah padanya, dan dalam hitungan menit, kehadirannya menjadi berita besar. Gibran naik ke atas mobil komando, memegang mikrofon, lalu berteriak lantang, rakyat tidak boleh kalah. Kita berdiri di sini bukan untuk kepentingan segelintir orang, tapi untuk Indonesia yang lebih bersih.
Sorak-sorai massa mengguncang udara, lagu perjuangan pun dinyanyikan bersama. Kehadiran Gibran membuat semangat massa membara. Banyak yang tak percaya seorang wakil presiden berani turun ke jalan, berdiri sejajar dengan mahasiswa. Simbol itu begitu kuat, pemerintah dan rakyat berada di barisan yang sama, melawan kekuatan politik lama yang mencoba menghalangi. Sementara itu, di gedung parlemen, para anggota DPR mulai resah. Dari jendela kaca, mereka bisa melihat ribuan massa mengepung. Puan Maharani menerima laporan tentang kehadiran Gibran. Wajahnya berubah tegang, ia tahu langkah itu bisa mengubah opini publik secara drastis. Kalau begini terus, kita yang akan jadi sasaran kemarahan rakyat, bisiknya kepada salah satu koleganya. Di media televisi, stasiun berita menyiarkan langsung peristiwa itu. Pakar politik menyebut kehadiran Gibran sebagai gerakan simbolis yang bisa mengubah peta kekuatan. Beberapa bahkan berani mengatakan, inilah momentum yang memperlihatkan retaknya barisan elit politik. Malam harinya, ribuan lilin menyala di berbagai kota. Rakyat menggelar aksi damai, berdoa agar RUU segera disahkan. Di Solo, warga berkumpul di jalan-jalan. Di Surabaya ribuan orang memenuhi Taman Bungkul, sementara di Medan, masyarakat berdoa di lapangan Merdeka. Semua bersatu dalam satu suara, lawan korupsi. Namun tidak semua pihak senang. Di balik layar, elit yang merasa terancam mulai menggerakkan aparat untuk memperketat pengamanan. Ada kekhawatiran demonstrasi akan meluas menjadi kerusuhan. Fitnah mulai dilancarkan di media tertentu, menyebut aksi ini ditunggangi kepentingan politik. Tapi rakyat yang sudah bangkit tak lagi peduli dengan narasi busuk. Gibran kembali ke istana malam itu dengan wajah penuh debu dan keringat. Prabowo menyambutnya dengan tatapan bangga. "Kamu sudah memilih jalan yang benar," katanya lirih. Namun Gibran menjawab dengan serius, "Ini baru awal, Pak. Rakyat sudah bergerak. Sekarang tinggal kita buktikan bahwa negara benar-benar berdiri di pihak mereka." Di luar tembok istana, suara rakyat terus menggema hingga larut malam. Jakarta tidak pernah tidur hari itu. Api perjuangan sudah dinyalakan, dan tak seorang pun bisa memadamkannya dengan mudah. Badai perlawanan telah tiba, dan DPR tak lagi bisa berpura-pura tuli terhadap suara bangsa. Hari sidang paripurna akhirnya tiba. Gedung DPR sejak pagi sudah dikepung lautan massa. Bendera, spanduk, dan teriakan lantang membanjiri udara. Jalan utama menuju Senayan penuh sesak, ribuan mahasiswa, buruh, dan aktivis menuntut satu hal, sahkan RUU perampasan aset koruptor. Di luar pagar DPR, aparat kepolisian berbaris rapi dengan tameng dan helm. Truk water cannon terparkir di sudut jalan, pasukan anti huru-hara berjaga dengan wajah tegang. Udara dipenuhi aroma keringat, semangat, dan ketegangan yang menunggu waktu untuk meledak. Di dalam gedung, sidang paripurna dimulai. Puan Maharani memimpin jalannya rapat dengan wajah kaku. Suara anggota DPR terdengar bersahut-sahutan, sebagian mendukung, sebagian menolak, sebagian lagi hanya diam. Namun suasana berubah drastis ketika Presiden Prabowo memasuki ruangan, sebuah langkah yang jarang dilakukan dalam sidang parlemen. Prabowo berdiri di podium, menatap langsung ke arah kursi pimpinan DPR. "Hari ini sejarah sedang ditulis," ucapnya dengan suara lantang. "Saya hanya ingin bertanya, apakah kita di sini untuk melindungi rakyat, atau melindungi para pencuri uang negara?" Kalimat itu menggema, membuat ruangan mendadak senyap. Beberapa anggota fraksi berteriak, menuduh Presiden melampaui batas kewenangan. Namun sebagian lain bertepuk tangan, mendukung penuh. Perdebatan pecah, mikrofon saling berebut, meja-meja diketuk dengan keras. Media yang menyiarkan langsung memperlihatkan wajah-wajah penuh emosi, membuka siapa yang sungguh membela rakyat dan siapa yang hanya berkelit. Sementara itu, di luar gedung, kerumunan semakin panas. Massa berusaha mendekat ke pagar, meneriakkan yel-yel perlawanan. Polisi menahan dengan tameng, hingga akhirnya letupan pertama terdengar, gas air mata ditembakkan ke arah kerumunan. Kepanikan pecah, namun semangat tidak surut. Asap putih menyelimuti udara, mahasiswa berlarian sambil menyiram wajah dengan air. Namun di tengah kekacauan, Gibran muncul kembali. Ia turun langsung dari mobilnya, menyusup ke barisan massa, berusaha menenangkan situasi. Dengan pengeras suara, ia berteriak, "Tenang, jangan terprovokasi. Kita di sini untuk keadilan, bukan kekacauan."
Namun bentrokan tak terhindarkan. Batu melayang, gas air mata terus ditembakkan, dan benturan fisik pecah di berbagai titik. Jeritan, tangisan, dan suara sirene bercampur menjadi satu. Sebuah foto seorang mahasiswa tergeletak pingsan akibat tembakan gas air mata viral dalam hitungan menit, memicu kemarahan publik yang lebih besar. Di dalam sidang, Prabowo mendapat kabar tentang bentrokan itu. Wajahnya mengeras, ia menghentikan debat sengit dengan satu kalimat yang penuh tekanan, "Di luar sana rakyat sedang berkorban, sementara di sini kalian berdebat mempertahankan kepentingan pribadi. Kalian tidak malu." Suasana mendadak membisu. Beberapa anggota DPR mulai goyah. Fraksi yang awalnya menolak terlihat ragu. Tekanan dari luar terlalu besar, sorotan media terlalu kuat. Namun Puan tetap bertahan, berusaha menjaga kendali. Ia mengetukkan palu dengan keras, mencoba menunda keputusan, namun suaranya kalah oleh riuh protes di dalam ruangan. Di jalanan, massa yang dipimpin Gibran bertahan meski berkali-kali diterjang gas air mata. Mereka menyanyikan lagu perjuangan, menyalakan obor, dan berbaris rapat. Gibran berdiri di depan barisan, wajahnya merah karena gas, namun matanya tetap menyala. Ia berteriak, "Kita tidak boleh mundur. Ini untuk bangsa kita." Benturan hari itu menjadi catatan kelam sekaligus bersejarah. Darah, air mata, dan keberanian bercampur menjadi saksi bahwa rakyat tidak lagi bisa dibungkam. Di dalam gedung, DPR terhimpit antara kepentingan elit dan desakan publik. Dan di luar pagar, suara rakyat sudah terlalu kuat untuk diabaikan. Malam turun dengan cepat di Jakarta. Asap gas air mata masih menyelimuti jalanan Senayan, sementara sirene ambulan meraung silih berganti. Di depan gedung DPR, puluhan mahasiswa terbaring lemah, sebagian dibawa ke rumah sakit, sebagian lain bertahan dengan luka-luka. Foto-foto dan video yang tersebar di media sosial mengguncang hati masyarakat, tubuh muda rebah di jalan, bendera merah putih terkoyak, wajah penuh debu dan air mata. Di salah satu sudut, seorang mahasiswa terkapar tak sadarkan diri setelah terkena tembakan gas dalam jarak dekat. Rekan-rekannya berusaha menolong dengan kain basah dan air mineral. Gambar itu menjadi simbol penderitaan yang seketika viral. Di setiap gawai rakyat, tangisan dan jeritan itu terdengar, memantik amarah yang lebih luas. Di istana, Prabowo menatap layar televisi dengan wajah sendu. Matanya memerah, suara napasnya berat. Ia berdiri lama tanpa berkata, lalu menutup wajah dengan kedua tangan. Berapa banyak lagi yang harus tumbang hanya karena segelintir orang takut hartanya disita? Gumamnya lirih. Para menterinya hanya bisa menunduk, tak sanggup menatap mata pemimpin yang tengah menahan air mata. Gibran datang dengan wajah penuh debu, matanya masih merah akibat gas. Ia berdiri di hadapan ayahnya, menatap dengan penuh keberanian. "Pak, mereka tidak takut. Mereka tahu ada yang lebih besar dari rasa sakit, yaitu harapan. Kita tidak boleh berhenti sekarang." Kata-katanya mengguncang ruangan, memberi kekuatan pada semua yang mendengarnya. Malam itu, Presiden memutuskan untuk berbicara langsung kepada bangsa. Siaran televisi nasional mendadak dipenuhi layar dengan lambang negara. Prabowo muncul, berdiri tegap meski suaranya bergetar. "Saudara-saudaraku, hari ini kita melihat darah rakyat tumpah di jalanan hanya karena perjuangan melawan korupsi. Saya tidak akan tinggal diam. Saya, Prabowo Subianto, akan berdiri bersama rakyat sampai akhir." Kalimat itu disambut tepuk tangan di ruang istana, namun lebih dari itu, rakyat di jalanan ikut bersorak. Di kampus-kampus, mahasiswa menangis sambil berpelukan. Di rumah-rumah sederhana, keluarga kecil menatap layar televisi dengan mata basah. Pidato itu menjadi pengikat baru, mengubah murka menjadi keberanian kolektif. Prabowo melanjutkan dengan suara lebih tegas, "Kalau DPR masih menolak, saya siap menghadapi mereka satu persatu. Jangan pernah ragu, karena keadilan tidak bisa ditawar, dan kebenaran tidak bisa ditunda." Pernyataan itu membuat jantung para politisi berdebar, seolah menandai bahwa pertarungan kini benar-benar mencapai puncak. Di media sosial, pidato itu langsung menjadi sorotan dunia. Tagar-tagar Prabowo bersama rakyat mendominasi trending global. Surat kabar internasional menuliskan headline, "Indonesia di persimpangan, Presiden melawan DPR demi hukum anti korupsi." Dunia memperhatikan, dan rakyat Indonesia merasakan bahwa mereka tidak sendirian. Di sisi lain, Megawati dan Puan menerima laporan itu dengan wajah gelap.
Mereka tahu, situasi semakin sulit dikendalikan. Semakin ia melawan, semakin rakyat percaya padanya, gumam Ganjar yang duduk di sudut ruangan. Kalimat itu membuat Megawati terdiam lama, menyadari ada kekuatan baru yang sedang tumbuh di luar kendalinya. Malam itu, ribuan lilin kembali dinyalakan di kota-kota besar. Doa mengalir, lagu perjuangan dilantunkan, dan rakyat berdiri bahu-membahu. Mereka sadar, ini bukan hanya tentang sebuah RUU, melainkan tentang keberanian untuk melawan ketidakadilan yang sudah terlalu lama bercokol. Prabowo menutup pidatonya dengan mata berkaca-kaca. Jika saya harus menghadapi mereka seorang diri, biarlah begitu. Tapi ingatlah, bangsa ini akan menang bukan karena kekuasaan, melainkan karena keberanian rakyatnya. Suasana hening sejenak, lalu ribuan teriakan menggema di jalanan, hidup rakyat. Hukum harus ditegakkan. Sejarah malam itu mencatat, air mata seorang pemimpin dan keberanian rakyat berpadu menjadi satu. Dan sejak saat itu, tidak ada lagi jalan mundur, hanya ada langkah maju menuju benturan terakhir yang akan menentukan arah bangsa. Hari sidang paripurna DPR tiba. Gedung parlemen dijaga ketat oleh aparat, sementara ribuan massa sudah memadati jalan-jalan utama Jakarta. Spanduk, bendera, dan poster memenuhi udara, menggambarkan satu tuntutan, sahkan RUU perampasan aset koruptor. Suasana panas bercampur tegang, seolah seluruh negeri menahan napas menunggu keputusan. Di dalam ruang sidang, wajah-wajah anggota DPR tampak kaku. Puan Maharani mengetuk palu sidang dengan nada dingin, mencoba menyembunyikan kegelisahan. Di hadapannya, deretan politisi saling berbisik, sebagian tegang, sebagian lain masih berharap bisa menggagalkan. Namun sorot kamera yang menyiarkan langsung ke seluruh negeri membuat mereka tidak bisa lagi sembunyi di balik topeng. Prabowo hadir langsung di kursi tamu kehormatan, ditemani Gibran. Sorot matanya tajam, penuh api, membuat ruangan seakan menyusut oleh kehadirannya. Hari ini, sejarah akan menulis siapa di antara kita yang berdiri untuk bangsa, dan siapa yang memilih melindungi pencuri kekayaan rakyat, ucapnya lirih kepada Gibran, namun cukup terdengar oleh mereka yang duduk di dekatnya. Sidang berlangsung panas. Fraksi-fraksi mulai menyampaikan sikap. Ada yang mendukung penuh, namun ada pula yang berusaha mengulur dengan alasan prosedural. Ketika giliran fraksi PDIP tiba, Puan berdiri dengan wajah tenang, mencoba menutupi gejolak dalam dirinya. Kami menilai RUU ini perlu dikaji lebih dalam, jangan sampai melanggar hak-hak individu, ucapnya, namun suara gemuruh penolakan dari balkon penonton membuatnya tergagap. Dari luar gedung, suara rakyat menggema. Ribuan orang berteriak serempak, setuju. Sahkan, hukum para koruptor. Suara itu merambat masuk ke ruang sidang, membuat setiap politisi sadar bahwa mereka sedang diawasi langsung oleh bangsa ini. Kamera televisi menyorot wajah-wajah pucat, terutama mereka yang selama ini dikenal dekat dengan oligarki. Prabowo bangkit dari kursinya, sesuatu yang jarang dilakukan seorang presiden di tengah sidang DPR. Suaranya bergetar namun tegas. Saudara-saudara, ini bukan sekadar undang-undang. Ini adalah garis pemisah antara keberpihakan pada rakyat atau pada koruptor. Jika ada yang masih berani menolak, hadapilah bukan hanya saya, tapi seluruh bangsa Indonesia. Ucapannya membuat ruang sidang terdiam. Ganjar yang duduk tak jauh dari kursi fraksi PDIP hanya menunduk. Ia tahu pertarungan politik ini telah melampaui skenario awal. Kalau partai terus menolak, kita akan hancur oleh amarah rakyat, bisiknya pada seorang kolega. Kalimat itu terekam kamera, dan dalam hitungan menit beredar luas di media sosial. Ketukan palu sidang terdengar lagi. Voting dilakukan. Satu persatu anggota DPR mengangkat tangan, sebagian dengan ragu, sebagian dengan mantap. Angka demi angka muncul di layar besar ruangan. Suasana semakin mencekam, hingga akhirnya hasil akhir diumumkan, mayoritas setuju, RUU perampasan aset koruptor disahkan. Sorak-sorai meledak dari balkon. Penonton, di luar gedung, rakyat berteriak, menangis, dan berpelukan. Gibran yang duduk di samping ayahnya menggenggam tangan Prabowo erat. Pak, kita berhasil, tapi perjuangan baru saja dimulai, ucapnya dengan mata basah. Prabowo mengangguk, tahu benar bahwa undang-undang hanyalah langkah pertama, pelaksanaan nyata akan lebih sulit. Puan menundukkan kepala, wajahnya muram. Di belakang layar, Megawati mendapat laporan langsung.
Amarahnya jelas, namun kali ini ia sadar bahwa kekuatan rakyat telah melampaui kalkulasi politik. Ganjar meninggalkan ruang sidang dengan langkah berat, menyadari bahwa posisinya di peta politik kini goyah. Malam itu, lilin-lilin kembali menyala di seluruh penjuru negeri, tapi kali ini bukan lagi untuk mengenang luka, melainkan merayakan kemenangan. Lagu kebangsaan dinyanyikan di jalanan, bukan karena upacara, tapi karena rakyat benar-benar merasa merdeka. Sejarah mencatat hari itu sebagai titik balik, untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, rakyat menyaksikan langsung bagaimana air mata, keberanian, dan suara mereka mampu mengalahkan intrik politik. Sebuah babak baru dimulai, di mana keadilan tidak lagi hanya sekadar mimpi, tetapi janji yang harus ditepati.